Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Anak-anakku sekalian, di pertemuan kali ini kita langsung saja di pembelajaran yang ketujuh, yaitu pada halaman 107. Silakan buka buku PAI-nya halaman 107, yaitu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hak-hak sesama muslim. Silakan dibuka. Yang pertama adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak-hak yang wajib kita tunaikan atau kita penuhi, ya. Yang harus kita penuhi. Pernah terjadi pada salah satu sahabat Nabi, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Ya. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berkata kepada siapa? Si Mu'adz tadi. Ya. Hai Mu'adz, tahukah kau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya, dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian seorang Mu'adz ini menjawab, Allah dan Rasulnya tentunya lebih mengetahui hal itu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ya, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Ya, Bapak ulangi sekali lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Yang artinya hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba ialah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sedangkan hak hamba yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa hambanya yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Az-Zariyat,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita penuhi hak-hak Allah tersebut, yaitu apa? Beribadah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita penuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi dan pasti, ya, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memenuhi hak-hak hambanya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa atau memberikan azabnya kepada hamba-hamba yang tidak menyekutukannya, atau hamba-hamba yang tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis tadi, poin yang dapat kita ambil adalah yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala atas setiap hamba ialah mentauhidkannya dalam segala peribadahan, ya, mentauhidkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala peribadahan. Jadi yang namanya bentuk ibadah, maka ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan hanya bersujud kepadanya saja, ya. Jadi tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tentunya contoh-contoh ini sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Ya, di antaranya adalah perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik atau perbuatan yang lain yang dapat Allah Subhanahu wa taala murka kepada. Yang kedua, hadis dari apa yang dapat kita ambil dari poin hadis tadi, hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan dijamin masuk surga. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya surga dan terbebas dari siksa api neraka. Ya, siapa saja di sini, ya. Siapa saja. Ketiga, poin yang dapat kita ambil adalah salah satu bentuk adab terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah mendahulukan ucapannya daripada ucapan selain beliau, itu Nabi Muhammad. Ya, ini yang poin yang dapat kita ambil. Kemudian yang keempat, orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat wajib menyampaikan ilmunya tersebut kepada orang lain. Ya, tidak boleh merahasiakan ilmu tersebut sampai dibawa mati. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai hak yang wajib kita penuhi. Di antara hak-hak Rasulullah ialah kita wajib mencintai beliau melebihi segalanya. Ya, sekali lagi, di antara hak-hak Rasulullah ialah kita wajib mencintai beliau melebihi segalanya, bahkan melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Ya,
cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Ya, ini diantaranya dari hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan di buku halaman 108. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya cintaku padamu melebihi segala sesuatu." Ini kata Umar bin Khattab. Namun aku masih mencintai diriku sendiri. Mendengar hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Ya, hadis Nabi, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik." Tidak, wahai Umar, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kecintaanku kepadamu tidak sempurna, ya, kecintaanmu kepadaku tidak sempurna hingga aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Mendengar dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, Umar berkata kembali, demi Allah, ya, sekarang cintaku kepada engkau melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Ya, tadi Umar radhiyallahu anhu menarik ucapannya tadi yang sebelumnya. Ia menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ia mencintai Rasulullah SAW melebihi segala sesuatu kecuali dirinya sendiri. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan hadis tadi, ya, la walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, maka Umar pun berkata, demi Allah, sekarang cintaku kepadamu engkau wahai Rasulullah melebihi cintaku kepada diriku sendiri. Ya, Rasulullah SAW kemudian berkata, hai Umar, sekarang barulah kecintaanmu itu benar. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka hendaknya kita melakukan berikut ini. Yang pertama, yaitu banyak membaca salawat yang disyariatkan, terutama saat mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya, ketika bapak guru atau para ustadz yang lainnya mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai pendengar, ya, audiennya harus, ya, mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan sekali lagi, ketika bapak atau guru yang lainnya menyebutkan nama Nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita menyebutkan dengan, ya, memberikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang tanda cinta kita kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu membenarkan sabda-sabdanya, ya. Setiap apapun yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita membenarkannya, ya. Tidak pilih-pilih. Oh, ini tidak baik, berarti kita tidak usah ambil, ya. Atau yang sebaliknya, oh ini baik, kita ambil, ya, tidak. Tapi setiap ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keluar dari mulutnya, maka
kita harus membenarkannya. Yang ketiga, menaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ya, sebagai seorang muslim tentunya menaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Kemudian yang keempat yaitu mengikuti petunjuk beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang keempat mengikuti petunjuk beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi segala hal ibadah tentunya semua harus ada contoh dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ya dari peribadahan tersebut maka kita tidak boleh melakukannya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke hak-hak sesama muslim. Ya, hak-hak sesama muslim. Ya, hak-hak sesama muslim. Ya, coba buka bukunya pada halaman 109. Hak-hak sesama muslim adalah saling bersaudara ya. Sesama muslim itu saling bersaudara. Karenanya terdapat hak-hak yang wajib dijaga dan ditunaikan antara sesama muslim ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim ala muslim sittah. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Ya, hadis ini tentunya ma'ruf di kalangan kita. Tentunya sebagian kalian juga mungkin sudah ada yang menghafalnya. Ya, coba ulangi sekali lagi. Haqqul muslim 'alal muslim sittah. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Ya. Hak seorang muslim atas muslimnya ada 6. Yang pertama, jika bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Yang kedua, jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Jika ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fashammidhu. Ya, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah dengan ucapan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Ya, jika ia sakit maka jenguklah. Dan yang keenam, wa idza mata fatba'hu. Dan jika ia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Hadis sahih riwayat Muslim. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Oke, jadi dalam pelajaran ini tentang hak-hak Allah
dan hak-hak Rasulullah serta hak-hak sesama muslim, tentunya kita harus saling memenuhi atas hal-hal tersebut. Hak Allah, yaitu kita beribadah kepada Allah, kita tidak boleh menyekutukannya, dan juga kita menaati perintah-perintahnya dan menjauhi dari larangannya. Kemudian hak-hak kita kepada hak-hak ya seorang muslim, hambanya kepada Allah yang tadi sudah disebutkan. Kemudian hak Allah kepada hambanya adalah ia memberikan dan tidak mengazab kepada hambanya yang tidak menyekutukannya, ya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Kemudian yang kedua adalah hak-hak kita kepada Rasulullah SAW adalah kita mencintai diri Nabi SAW melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Ya, kemudian membenarkan semua sabdanya, semua perintahnya, kemudian juga menjauhi semua larangan-larangan, dan dalam hal ibadah kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah hak-hak kita kepada sesama muslim. Ya, tadi sudah disebutkan ada 6 poin. Ya, coba ulangi lagi. Jika bertemu maka ucapkanlah salam, ya, assalamualaikum, maka jawabnya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, jika kita diundang maka penuhilah undangannya, dan jika kita diminta nasihat maka nasihatilah dengan baik, dan jika ia bersih dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah ia dengan yarhamukallah. Yang kelima, jika ia sakit maka jenguklah, dan juga yang keenam, jika ia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Ya, anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini kita tutup, dan juga Bapak informasikan kembali untuk evaluasinya halaman 110 sampai dengan 112 silakan dikerjakan, ya, serta dikumpulkan segera, ya. Sekali lagi, evaluasi halaman 110 dan 100 sampai dengan 112 silakan dikerjakan dan dikumpulkan segera. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.